I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai mind mapping. Namun terlebih dahulu alangkah baiknya kita doa bersama agar pembelajaran kita kali ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, setelah membaca doa, Bapak absen dulu. Pertama, Asrul, Yus, Anto, Vira. Oh, Vira sakit ya? Begini adik-adik sekalian, kalau ada temannya yang sakit, mohon konfirmasi sama Bapak supaya Bapak tahu kendala dari adik-adik sekalian. Baik, saya lanjut. Lani, Ilham. Oh, Ilham sakit ya? Tadi Ilham chat Bapak sebelum Bapak ke sekolah. Nah, Akmal, Fatima, Yuli, Sahra. Baik, itulah. Apa ada yang Bapak tidak sebut namanya? Oh, saya kira sudah semua Nah, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian sehingga bisa bergabung dalam kelas ini untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi mind mapping. Mind mapping bisa dikatakan atau disebut sebagai sebuah peta rute yang menggunakan seluruh potensi otak optimum. Nah, pasti ada pertanyaan yang muncul. Apa sih definisi dari mind mapping? Mind mapping merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa mampu menjadi kreatif dalam menghasilkan suatu gagasan atau pikiran, mencatat apa yang harus dipelajari. Metode ini lebih menekankan pada pengkombinasian warna dan bentuk yang akan membuat siswa semakin tertarik dan bersemangat dalam proses pembelajaran, sehingga materi yang diserap dapat mudah dipahami. Nah, mind mapping juga dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Mind mapping juga dapat dikatakan sebagai salah satu metode untuk mengembangkan kreativitas belajar siswa. Mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, secara harfiah, akan memetakan pikiran kita. Mind mapping merupakan suatu langkah mencatat yang menggunakan kata-kata, garis, angka, serta menggambar dengan memadukan dan menggabungkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Adapun menurut Deporter dalam jurnal Suryadi dalam sudrajat, mind mapping yang baik adalah menggunakan warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol. Biasanya tampak seperti karya seni rupa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai definisi dari mind mapping. Nah, apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Baik, Ilham, silakan. Oh, begini ya. Jadi pertanyaan dari Ilham itu, apa manfaat dari mind mapping? Manfaat dari mind mapping itu adalah sebagai berikut. 1.
merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. 2. Membebaskan diri dari sejumlah jeretan aturan ketika mengawali belajar. 3. Membantu seorang mengalihkan diri tanpa hambatan. 4. Membantu rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Memulai usaha baru. 8. Meringkas isi sebuah buku. 9. Fleksibel. 10. Dapat memusatkan perhatian, peningkatan pemahaman, dan menyenangkan dan mudah diingat. Serta mind mapping juga dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas siswa. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Ilham. Baik, saya lanjut. Kelebihan dan kekurangan dari mind mapping. Nah, yang pertama itu kelebihan. Mind mapping mempunyai kelebihan-kelebihan yang berdampak positif bagi pembelajaran, seperti yang dikemukakan menurut Warseno dalam jurnal Syahidah. Beberapa kelebihan menggunakan mind mapping yaitu: 1. Dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. 2. Dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. 3. Terdapat pengelompokan informasi. 4. Menarik perhatian mata dan tidak membosankan. 5. Memudahkan kita berkonsentrasi. 6. Proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain sebagainya. 7. Mudah mengingatnya karena ada perpaduan visualnya. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan dalam pembuatan mind mapping terletak pada waktu yang dibutuhkan relatif lama dan banyaknya alat tulis yang harus digunakan seperti spidol, pensil warna, dan lain-lain. Juga mengungkapkan bahwa penggunaan metode mind mapping tidak terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan tersebut. Di antaranya 1. Hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. 2. Tidak sepenuhnya murid belajar. 3. Mind map peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind map peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan mind mapping. Langkah-langkah dalam pembuatan mind mapping menurut Bursan berikut ini adalah ada 7 langkah-langkah dalam membuat mind mapping. Nah, mulailah dari bagian kertas kosong yang berisi panjangnya diletakkan mendatar, karena memulai dengan tengah memberi kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah, untuk menggunakan dirinya dengan mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami. Nah, langkah yang pertama, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral Anda, karena sebuah gambar bermakna 1000 kata sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap
terfokus, membantu kita berkonsentrasi dan mengaktifkan otak kita. 2. Gunakan warna, karena bagi otak warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat mind map lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. 3. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat, dan hubungkan cabang-cabang tingkat E2 dan E3 ke tingkat yang 1 dan 2 dan seterusnya, karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengingatkan 2 atau 3 atau 4 hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat. 4. Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus, karena garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organis seperti cabang-cabang pohon jatuh lebih menarik bagi mata. 5. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map. Yang 6. Gunakan gambar untuk memperindah mind mapping supaya orang yang melihatnya tidak bosan. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai mind mapping. Apabila ada dari adik-adik sekalian yang belum mengerti tentang mind mapping, silahkan mengangkat tangan, bertanya dan sebelumnya mengangkat tangan. Baik, dikarenakan karena tidak ada yang mengangkat tangan, Bapak anggap adik-adik sekalian sudah mengerti pada pembahasan materi kali ini. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi 5 kelompok dengan masing-masing anggota itu 2 orang. Nah, selanjutnya latihannya itu atau tugasnya membuat mind mapping sekreatif mungkin. Silahkan adik-adik sekalian berdiskusi dengan teman kelompoknya dan mengerjakan tugasnya. Tadi tugasnya apa ada yang sudah selesai? Oh, belum ada ya. Jadi berhubung waktu kita terbatasi, jadi saya sampaikan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan tugas teman-temannya nanti, dan ketua kelas yang akan mengumpulkan kepada Bapak. Nah, apa ada dari teman-teman adik-adik yang bisa menyimpulkan materi pembahasan kita pada pagi ini? Karena tidak ada yang ingin menyimpulkan materi pembahasan kita pada kali ini, jadi Bapak langsung simpulkan materi pembelajaran kita pada pagi ini. Mind mapping merupakan suatu langkah-langkah mencatat yang menggunakan kata-kata, warna, garis, dan angka serta gambar dengan memadukan dan menggabungkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi dengan tujuan supaya pembelajaran lebih menyenangkan, supaya siswa tidak bosan dalam kelas, dan juga
untuk mempercepat daya ingat siswa melalui gambar yang ditampilkan dalam mind mapping. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Langsung saja Bapak tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.